Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita kembali akan bersantap dari firman Tuhan untuk menjadi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakannya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan kepada umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian bunyinya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kalau manusia itu masih waras, pasti akan menyetujui nyanyian ini dan akan tersentuh oleh nyanyian itu. Namun perlu kita ketahui, saudara-saudaraku, kalau begitu kasih ibu, ada kasih yang jauh lebih besar dari situ, yaitu kasih Tuhan kita. Kalau diumpamakan kasih ibu itu bagaikan sang surya menyinari dunia, tetapi bagaimanapun sinar sang surya itu bisa redup bila ditutupi oleh awan. Bahkan sinar sang surya itu bisa menjadi tiada apabila waktu malam. Namun kalau kasih Tuhan itu tidak akan pernah redup, karena tidak bisa ditutupi oleh awan yang bagaimanapun. Apalagi kasih Tuhan itu tidak pernah menjadi tiada karena malam. Kasih Tuhan itu terus bersinar, bukan hanya sepanjang masa, tapi kekal selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau.
Itu menggambarkan betapa kasih Tuhan itu jauh lebih besar, lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas dari kasih seorang ibu. Dan itulah yang mau diserukan kepada kita melalui firman ini. Ingat dan jangan lupakan kasih Tuhan yang benar-benar tidak terhingga. Kasih Tuhan yang tidak terhingga itu adalah kasih yang agung, yang membuahkan karunia-karunia yang agung dalam hidup kita. Itu sebabnya pemazmur itu melukiskan karunia agung Tuhan itu. Pertama, dengan istilah-istilah yang dia gunakan. Di dalam firman ini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Baik itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani, top. Dan istilah itu sebenarnya hanya digunakan untuk Allah, untuk menggambarkan sifat Allah. Allah yang tidak ada kekurangan sedikit pun, yang tidak ada kelemahan sedikit pun, yang tidak ada dosa. Kebaikan yang sempurna hanya ada di dalam diri Allah. Kemudian perkataan baik itu digunakan untuk menggambarkan karunia Allah. Karunia Allah sebagaimana Allah itu sendiri baik, adalah baik. Tidak ada kelemahannya, tidak ada kekurangannya. Kalau manusia umpamanya menolong kita, mungkin pada awalnya dari segenap kasihnya dia menolong kita, tetapi akhirnya itu akan menjadi beban, akan menuntut sesuatu dari kita. Paling tidak kita harus mendengarkan dia. Tapi kalau karunia Tuhan itu betapa besar pun itu tidak pernah menuntut sesuatu dari kita. Benar-benar karunia Tuhan itu baik. Dan karunia Tuhan itu selalu membuat hidup kita semakin baik, semakin baik. Akhirnya mengarah kepada hidup sesuai dengan kebaikan Tuhan kita itu. Karunia Tuhan itu agung. Yang kedua dikatakan di dalam firman ini, kasih setianya selama-lamanya. Sebenarnya ungkapan itu sudah merupakan pengulangan. Karena kasih setia itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani hesed. Hesed itu artinya adalah karunia Tuhan yang kekal, yang lintas waktu dan lintas peristiwa. Karunia Tuhan itu lintas waktu. Karunia Tuhan itu melimpahi hidup kita pagi, siang, malam. Dan tidak akan bisa redup oleh karena awan. Dan bahkan karunia Tuhan itu kekal. Bahkan melimpahi kita dari sejak kita dalam kandungan, pada saat kita bayi, pada saat kita anak-anak, pada saat kita dewasa, dan pada saat kita bahkan sampai tua. Karunia Tuhan itu tidak pernah terbatas. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai hari tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu,
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terus sampai putih rambutmu, sampai tua. Karunia Tuhan itu bisa terus melimpah. Karunia Tuhan itu lintas peristiwa. Pada waktu kita senang, pada waktu kita menderita, menghadapi kesulitan, karunia Tuhan itu tetap melimpah. Makanya yang kita mengatakan waktu susah atau senang, karunia Tuhan itu melimpah-limpah. Bahkan sebenarnya karunia Tuhan itu semakin nyata pada saat kita menghadapi kesulitan, pada saat kita mengalami penderitaan. Karunia Tuhan itu sungguh agung. Karena begitu agungnya karunia Tuhan itu, sehingga Pemazmur tidak mau memohon karunia Tuhan itu dengan mengandalkan dirinya, dengan mengandalkan perbuatan-perbuatannya, dengan mengandalkan keindahan untayan kata-katanya waktu dia berdoa menyanyi. Tidak. Sama sekali. Dia tidak mau mengandalkan itu. Tapi dia menyerukan kepada Tuhan. Pertama, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Kemurahan terhadap umat-Mu. Bagaimana kemurahan Tuhan terhadap umatnya? Setelah 400 tahun bangsa Israel diperhamba di Mesir, Tuhan memanggil Musa. Tuhan mengatakan, pergi ke Mesir, bebaskan umatku. Saya sudah melihat penderitaannya. Saya sudah mendengar ratap tangisnya. Tuhan mau melihat kemurahan Tuhan itu. Tuhan mau mendengarkan. Justru pada saat umatnya diperhamba. Demikian juga pada waktu bangsa itu dibuang ke Babel. Benar-benar kemurahan Tuhan itu tetap melimpah. Itu sebabnya pada waktu Daniel mengetahui bahwa bangsanya akan ada di pembuangan itu selama 70 tahun, maka dia berdoa kepada Tuhan di dalam Daniel 9. Di dalam Daniel 9 itu pertama-tama dia mengaku dosa umatnya. Tetapi akhirnya dia memohon kepada Tuhan. Karena kasih sayang-Mu Tuhan, karena kasih sayang-Mu ya Allahku, selamatkan bangsa-Mu. Dia mengaku dosa. Dia berdoa untuk dosa bangsa itu. Tapi bukan itu yang diandalkan. Karena kasih sayang-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Yesaya 40, Yesaya 40 ayat 2 dikatakan seperti ini. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni,
Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Dia sudah menerima hukuman 2 kali lipat karena dosanya. Siapa yang bisa menentukan bahwa bangsa Israel itu telah menerima 2 kali lipat dari dosanya? Hanya Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan mengatakan itu hanya karena kemurahannya. Menjawab 2 hambanya. Dan keagungan karunia Tuhan itu dalam kemurahannya, Tuhan mempersingkat hukuman itu yang sudah ditetapkan 70 tahun, tetapi nyatanya bangsa itu dalam pembuangan hanya 50 tahun, dari sejak 586 sebelum Masehi sampai 836 sebelum Masehi. Itu sebabnya pemazmur menyeru kepada Tuhan dengan demi kemurahan-Mu kepada umat-Mu. Karena hanya itulah supaya dia tetap menerima melimpah-limpah karunia Tuhan itu. Dan yang kedua dikatakan demi keselamatan pada umat-Mu. Demi keselamatan pada umat-Mu. Untuk ini kita harus membaca apa yang dikatakan oleh kitab Bilangan 14 ayat 11 sampai 19. Harus kita baca supaya mengerti. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awan-Mu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya melimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah sekiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Engkau telah menyelamatkan bangsa ini demi keselamatan yang engkau berikan Allah. Hendaknya kasih setiamu melimpah-limpah. Hendaknya karuniamu melimpah-limpah.
Itulah yang diminta oleh pemazmur. Demi kemurahan-Mu dan demi keselamatan-Mu, Engkau Allah telah menyelamatkan. Masa Engkau lagi membinasakan? Dan karena dua Musa itu, Tuhan benar-benar berjanji akan tetap mengingat keselamatan yang diberikan kepada bangsanya. Saudara-saudaraku, hal itulah yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Siapakah di antara kita yang bisa menghitung bahkan memahami besarnya kemurahan Tuhan itu? Mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Dan Tuhan Yesus mau menjadi manusia, merendahkan diri, mengosongkan diri. Dia mau menderita dan mati. Sehingga dalam 1 Petrus dikatakan, engkau tidak ditebus dengan harga yang murah, dengan benda yang fana, dengan emas dan perak, tapi oleh darah Yesus yang tak bercacat itu. Darah Yesus yang kudus itu. Siapa yang bisa menghitung itu? Siapakah yang bisa menyatakan betapa besarnya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan itu? Kita yang berdosa, kita yang harus mati, dan sudah Tuhan katakan itu, upah dosa adalah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Allah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa dan maut di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Apakah masih kita meragukan kebesaran, kemurahan, dan keselamatan yang diberikan Tuhan itu? Dan hanya di dalam Yesus. Jangan sampai lupakan kemurahan itu dan keselamatan yang diberikannya. Tuhan Yesus yang mengatakan, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Siapa lagi yang mau menyepelekan kemurahan Tuhan itu? Dan hanya di dalam kemurahannya di dalam Yesus, hanya di dalam keselamatannya di dalam Yesus, bisa melimpah-limpah karunia Tuhan itu di dalam hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin? Dan itu hanya bisa kita peroleh dalam kemurahan Tuhan. Jangan andalkan dirimu, jangan andalkan perbuatanmu, jangan andalkan siapapun. Jangan lupa, hanya di dalam Yesus kemurahan Allah yang begitu besar. Hanya di dalam Yesus keselamatan itu. Tuhan Yesus yang andalkan untuk menerima kemurahan dan karunia-karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan. Yang kedua dikatakan di dalam firman ini, kalau memang begitu agungnya
karunia Tuhan itu sebagai buah kasih-Nya yang agung itu. Dikatakan di dalam firman ini, pujilah Dia, muliakan namanya. Pertama-tama firman ini diawali dengan kata haleluya. Haleluya itu berasal dari kata halal. Halal itu memuji, memuliakan. Halelu itu menjadi ajakan. Pujilah, ya itu adalah kependekan dari Yahweh. Pujilah Yahweh. Pujilah Allah. Dan kalau kita mengatakan haleluya, berarti Allah itu adalah Yahweh. Gak ada yang lain. Yahweh yang adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita perlu menyadari bahwa halal itu, memuji Tuhan itu, berarti menggunakan segala yang ada pada kita. Apa yang ada padamu? Pakaianmu, tanganmu, kakimu, engkau memegang daun-daunan, engkau memegang makanan, itu harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Harus menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Tidak bisa kepada apapun. Dan tidak bisa hanya memuaskan keinginanmu. Kalau itu makanan hanya untuk membuat kau kenang. Kalau itu pakaian hanya untuk membuat engkau cantik dan tampan. Bukan. Tapi haleluya. Kalau dikatakan haleluya, semua yang ada pada kita harus kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya di dalam firman ini dikatakan, siapakah yang dapat memperdengarkan pujian kepada Tuhan? Semua kita dapat. Tetapi yang dimaksudkannya adalah yang setara dengan keagungan kasih Tuhan itu. Yang setara dengan kemurahannya. Yang setara dengan karunia-karunia-Nya. Siapa yang bisa? Nah, oleh sebab itu kita perlu memuji Tuhan dengan kata-kata kita, dengan mulut kita, dalam nyanyian kita, dalam doa kita. Tetapi itu tidak cukup. Dikatakan di dalam firman ini, harus nyata dalam kehidupan kita itu pujian kepada Tuhan dengan pertama, dengan berpegang kepada hukum Allah itu. Itu bukan hanya melakukan, tapi itu juga menjadi pujian bagi Tuhan. Dengan berpegang kepada hukum Allah itu. Kita tahu bahwa inti daripada hukum Allah itu adalah kasih. Kasih kepada Allah. Kasih itu Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hidupmu. Itu yang menjadi pujian. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, itu menjadi pujian bagi Tuhan. Dan itu jauh lebih kuat dan jauh lebih besar daripada nyanyian kita, daripada kata-kata kita. Dan yang ketiga dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Semua orang percaya, semua murid-murid yang Tuhan Yesus harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu sebabnya di dalam Mazmur ini, di dalam ayat 5 dikatakan, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Kita hidup bersama. Kita hidup di dalam jemaat sebagai tubuh Kristus. Yang benar-benar memuji Tuhan dengan saling mengasihi. Seperti Yesus mengasihi kita. Dan yang kedua dikatakan, memuji Tuhan dengan melakukan keadilan segala waktu. Pada segala waktu. Tidak bisa ada pemerasan.
Tidak bisa ada menghinakan orang. Tidak bisa ada dari orang percaya hoax untuk menghancurkan hidup orang. Nggak bisa. Itu sebabnya di dalam Yesaya 1 ayat 10 dan seterusnya dikatakan, untuk apaku itu hari sabatmu, untuk apaku hari rayamu, untuk apaku korbanmu. Basuh tanganmu, lakukan keadilan. Itulah untuk memuji Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan itu kita harus mensyukuri. Karena di dalam bahasa Indonesia ada dua. Berterima kasih dan bersyukur. Dalam bahasa Batak hanya satu, mantuk mauliate. Dan karena sudah terlalu biasa itu kita gunakan, sehingga kita merasa bersyukur kepada Tuhan hanya mantuk mauliate. Bukan. Bersyukur kepada Tuhan harus menyadari dan mengakui semua karunia yang kita peroleh dari Tuhan, supaya itu menjadi kemuliaan bagi namanya. Jangan ada yang tidak menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu juga harus senantiasa mendekatkan kita kepada Tuhan. Setiap kita bersyukur kepada Tuhan, kita semakin dekat. Setiap kita bersyukur, kita semakin dekat dan semakin menyatu. Akhirnya dengan bersyukur kita bisa membenamkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan bersyukur itu juga meliputi ibadah. Tetapi harus ibadah yang lengkap. Ibadah ritual. Kita harus selalu beribadah minggu. Kita harus selalu beribadah di dalam ibadah keluarga, di dalam ibadah sektor atau wek, entah apa itu kita sebutkan. Tetapi juga kita harus beribadah sejati, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tapi juga kita harus melakukan ibadah yang murni dan tak bercacat. Dalam Yakobus 1 ayat 27, benar-benar mengakui dan mengetahui semua rahmat Tuhan yang kita terima, supaya kita bisa membagikan rahmat Tuhan itu dalam pekerjaan-pekerjaan sosial. Demikian juga dalam masa COVID ini, saudara-saudaraku, terutama hamba-hamba Allah, bahkan semua orang percaya harus benar-benar berdoa kepada Tuhan. Benar-benar kita mengaku dosa. Yang harus kita andalkan adalah kemurahan Tuhan dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga benar-benar hidup kita ini menjadi pujian kepada Tuhan. Kita diselamatkan dari semua yang mau membinasakan kita. Sehingga kita tetap berseru kepada Dia. Seperti dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga kasih-Mu itu benar-benar membuahkan karunia-karunia agung. Kami mohon Bapa, supaya karunia-Mu itu yang meliputi seluruh hidup kami. Ingatlah kemurahan-Mu terhadap umat-Mu, terhadap bangsa-Mu. Ingatlah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang tidak terhitung, yang tidak terpahami. Supaya karunia-Mu itu jangan berhenti dalam hidup kami. Benar-benar buah kasih-Mu yang kekal, yang tidak pernah redup, yang tidak pernah menjadi tiada. Ajarlah semua hamba-Mu Tuhan untuk berdoa untuk semua umat-Mu, demi kemurahan-Mu dan keselamatan yang dari-Mu.
Hentikan pandemi virus corona ini Tuhan. Sembuhkan bangsa kami ini dan pulihkan. Supaya kami bisa bersukacita bersama semua orang percaya kepadamu Tuhan. Supaya kami bisa bersukacita bersama semua pilihan-pilihanmu dan yang menjadi milikmu. Dan itulah yang menjadi sukacita besar di dalam hidup kami. Dengarkan kami Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.